Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fauzan Adi Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan sistem informasi pendidikan yang merupakan tugas UAS keamanan sistem informasi dan kelompoknya yaitu ada Revi Darmawan dengan NIM 16200010 dan saya sendiri Muhammad Fauzan Adi Putra 16200032. Langsung saja ke slide yang pertama yaitu keamanan sistem informasi, pengertiannya gitu ya. Pada era internet saat ini, informasi sangat mudah diperoleh dan disebarluaskan. Oleh karena itu, informasi menjadi aset yang sangat berharga baik bagi perseorangan, pemerintahan, maupun swasta. Informasi memiliki nilai dan harus dilindungi, sehingga menjadi penting bagi individu untuk melakukan perlindungan terhadap informasi. Keamanan informasi menurut para ahli salah satunya yang saya ambil Maksudnya yang kita ambil dari G.J. Simmons adalah bagaimana usaha untuk dapat mencegah penipuan atau cheating atau bisa mendeteksi adanya penipuan pada sistem yang berbasis informasi, di mana informasinya adalah informasi yang diberikan akurat dan lengkap atau right information. Informasi dipegang oleh orang yang berwenang atau right people selanjutnya dapat diakses dan digunakan sesuai dengan kebutuhan atau right time dan memberikan informasi pada format yang tepat atau right form. Eh, untuk slide yang kedua, bagaimana cara pentingnya keamanan sistem informasi. Untuk sistem informasi merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Dalam era digital seperti sekarang, keberadaan sistem informasi bisa menjadi penentu sukses atau gagalnya sebuah bisnis. Oleh karena itu, keamanan sistem informasi harus diperhatikan dengan serius. Keamanan sistem informasi bukan hanya tentang keamanan data dan informasi dari akses yang tidak sah, tetapi melindungi sistem dari serangan cyber yang dapat merusak sistem keseluruhan. Selanjutnya ada ancaman keamanan sistem maksudnya ancaman keamanan sistem informasi. Ada beberapa jenis ancaman keamanan sistem informasi yang dapat terjadi, mulai dari serangan virus dan malware hingga hacking sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada sistem dan kehilangan data. Seringkali kehilangan data yang merupakan bagian penting bagi perseorangan itu sangat fatal. Jadi hati-hati dalam eh, meng- membuka situs atau web yang akan merusak sistem itu sendiri. Jadi perlu adanya keamanan yang dilakukan agar tidak eh, kehilangan data atau terjadinya serangan virus seperti itu. Untuk selanjutnya ada sistem informasi akademik. Apa itu sistem informasi akademik? Sistem informasi akademik adalah suatu sistem yang dirancang untuk keperluan pengolahan data akademik dengan penerapan teknologi komputer, baik hardware maupun software, sehingga seluruh proses kegiatan akademik dapat terkelola menjadi informasi yang bermanfaat dalam pengelolaan manajemen, perguruan tinggi, dan pengambilan keputusan bagi pengambilan keputusan atau top manajemen di lingkungan pendidikan. Sistem ini juga bertujuan untuk mendukung penyelenggara pendidikan, sehingga dari lingkungan pendidikan dapat menyediakan layanan informasi yang lebih baik dan efektif kepada civitas akademika, baik di dalam maupun di luar pendidikan, maupun peraturan yang melingkupinya sedemikian tinggi. Sehingga pengelolaan akademik dalam suatu lembaga pendidikan menjadi pekerjaan yang sangat menguras waktu, tenaga, dan pikiran. Masalah yang sering terjadi pada lingkungan pendidikan pada umumnya adalah keterbatasan pengolahan data yang dimulai dari pengolahan data akademik. Karena
Kenapa demikian? Untuk pengolahan data akademik itu berkaitannya dengan nilai-nilai siswa yang akan disetorkan kepada yayasan, eh, baik itu sekolahnya swasta dan negeri itu langsung dikirim ke pusat seperti itu. Yang nantinya buat siswa itu sendiri melanjutkan jenjang pendidikannya seperti itu. Contoh kasus keamanan sistem informasi pendidikan. Untuk sistem informasi akademik adalah suatu sistem yang dirancang untuk keperluan pengolahan data akademika dengan penerapan teknologi komputer. Kegiatan akademik dapat diterkelola menjadi informasi yang bermanfaat dalam pengolahan manajemen, perguruan tinggi, dan pengambilan keputusan. Yang tadi saya sudah sebutkan di awal, baik di lingkungan universitas maupun eh, pendidikan jenjang pendidikan lainnya. Untuk sistem ini bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, sehingga universitas dapat menyediakan layanan informasi yang lebih baik dan efektif kepada civitas akademika. Oleh sebab itu, sistem informasi akademik dibangun untuk menjawab secara langsung masalah maupun kebutuhan universitas terhadap pengelolaan akademik tersebut secara cepat dan tidak melelahkan. Keamanan sistem informasi merupakan mekanisme dan proses kolektif terhadap informasi sensitif dan berharga dan juga layanan yang dilindungi dari publikasi, gangguan, atau kehancuran oleh kegiatan yang tidak sah, atau individu yang tidak dapat dipercaya dan kejadian-kejadian yang tidak perencanakan yang tidak perencanakan masing-masing. Untuk metodenya itu ada beberapa tahap yang dilakukan dalam pengumpulan data ini. Terdapat beberapa sumber, antara lain literatur seperti jurnal, buku, paper ilmiah, atau dari media digital seperti internet. Yang pertama itu ada network analysis, bagaimana kita menganalisis eh, suatu sistem tersebut. Lalu selanjutnya ada menguntung device network. Dan setelah itu ada network configuration, lalu sistem implementasi sistem dan testing. Nah, setelah testing muncullah hasil dan dianalisislah suatu hasil testing tersebut. Untuk hasil dan pembahasan. Tahap awal, alat yang digunakan oleh Universitas Muhammadiyah untuk penelitian ini terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak, terdiri dari laptop dan dari perangkat lunak. Yang sendiri digunakan adalah Windows 10 yang terinstall Java 8 Plus. Dilakukan identifikasi masalah baik dari informasi yang diperoleh dari berbagai sumber atau dengan pihak yang juga dilakukan berdasarkan sumber lain. Untuk itu tahap awal. Untuk tahap kedua, tahap menentukan metode pengujian. Hasil dari pengujian akan didapatkan data dan log yang digunakan untuk analisis guna menemukan hasil akhir seperti solusi yang tepat. Dan tahap ketiga, tahap selanjutnya setelah mengidentifikasi masalah adalah dengan melakukan studi literatur yang berhubungan dengan konsep keamanan informasi dan uji pentes dan jaringan. Uji kemungkinan celah. Yang pertama itu fase hacking. Fase hacking identik dengan metode attack yang digunakan attacker untuk melakukan serangan. Mulai dari tahap pencarian informasi hingga penghapusan jejak. Fase hacking umumnya terkait dengan network scanning yang mencakup dialers, port scanner, network mappers, sweepers, vulnerability scanner. Lalu selanjutnya ada fase, maksud saya yang kedua ada denial of service atau DOS. Inti dari DOS adalah melumpuhkan service tertentu yang disediakan oleh target, misalnya web service, email service, dan lain-lain, sehingga service menjadi tidak tersedia.
Dampak yang ditimbulkan bisa sangat serius, khususnya jika service tersebut terkait dengan hajat hidup banyak orang. Serangan DOS ini ditunjukkan kepada web Universitas Muhammadiyah Jakarta tidak terpenuhi sama sekali terhadap serangan. Besar kemungkinan web universitas tersebut sudah menggunakan load balancing. Yang ketiga, QSL injection. Pada proses ini sebelumnya terdeteksi bahwa beberapa web target memiliki kemungkinan celah keamanan SQL injection. Dari proses scanning tahap sebelumnya menggunakan tools otomatisasi QSZEP dan Sucuri ditemukan kemungkinan celah keamanan serangan SQL injection pada web universitas tersebut. Dari kemungkinan ini dilakukan pembuktian dengan pengujian secara manual menggunakan browser. Selanjutnya, pengujian dilakukan secara manual dengan memasukkan query yang dimasukkan langsung terdeteksi oleh firewall yang dimiliki dan langsung dicegah oleh firewall. Maksudnya firewall. Selanjutnya, ada cross-site scripting atau XXS. XXS adalah salah satu jenis serangan injeksi kode. Untuk XXS ini dilakukan oleh penyerang dengan cara memasukkan kode HTML atau client script kode lain ke suatu situs. Kemungkinan celah keamanan ini juga ditemukan hampir pada semua web target sehingga perlu dilakukan pengujian. Di sini penguji melakukan serangan XXS secara manual dengan browser dan memasukkan kode injeksi ke dalam web target. Akan tetapi serangan yang dilakukan penguji terdeteksi oleh firewall sehingga langsung dicegah oleh firewall. Yang kelima, directory browsing. Directory browsing adalah celah keamanan di mana orang yang tidak memiliki hak akses terhadap suatu website dapat mengakses halaman yang berupa informasi sensitif pada suatu website tertentu. Pada kasus ini, kemungkinan celah keamanan ini terdeteksi pada proses scanning dan hampir terdeteksi pada seluruh web target sehingga perlu dilakukan akses terhadap directory. Yang keenam, sensitive data exposure. Pada proses scanning ditemukan beberapa user login pada web target sehingga perlu dilakukan pengujian. Pengujian terhadap kemungkinan user login yang ditemukan pada tahap sebelumnya dengan metode brute force yang berjenis directory attack. Serangan dilakukan terhadap halaman form login web target. Di sini penulis melakukan pengujian terhadap web universitas tersebut. Hasil serangan brute force menggunakan aplikasi OWASP-ZEP dinyatakan tidak berhasil dikarenakan langsung terjadi notification server error, yang kemungkinan besar serangan yang dilakukan langsung dicegah oleh firewall yang dimiliki oleh web target. Dari kesimpulan yang saya jelaskan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa analisis kerentanan aplikasi sistem informasi akademik berbasis web dengan teknik OWASP-ZEP mampu mengetahui keamanan suatu aplikasi. Metode OWASP-ZEP dapat dijadikan sebagai standar penilaian keamanan aplikasi berbasis web berdasarkan hasil pengujian kerentanan pada website yang beralamat di web Universitas Muhammadiyah Jakarta dari beberapa tahapan kategori, yaitu tahap authentication, testing authorization, session management testing, input validation testing, dan error handling. Adapun saran, setelah melakukan penetration testing pada web tersebut, dapat melakukan analisa terlebih dalam terhadap hasil uji. Maka memiliki beberapa rekomendasi saran terkait contoh kasus ini, yaitu yang pertama harus melakukan update secara berkala terhadap sistem yang digunakan untuk mencegah celah sistem keamanan baru yang muncul seperti pada plugin yang digunakan. Yang kedua, melakukan konfigurasi kembali pada DNS server
agar mengizinkan IP address yang sudah ditentukan saja yang dapat melakukan permintaan zone transfer. Yang ketiga, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan metode ISAF atau Information System Security Assessment Framework agar dapat diketahui kerentanan dari sisi web server. Eh, mungkin begitu, mungkin sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.